persilakan. Terima kasih banyak. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Saya berada di depan ini bukan berarti saya lebih baik dari Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu Guru jauh lebih baik dari saya. Cuma saya berada di sini karena salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Amin. Karena sudah siang, kira-kira masih semangat tidak Bapak Ibu Guru? Anda semangatnya boleh tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Dan dung dung dung, ding ding ding, dung dung dung, ding ding ding. Sebelum kita masuk ke materinya, kira-kira apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ada yang mau bangun? Ada yang mau bangun? Oke, ada lagi? Banyak budaya positif. Nah, budaya positif di Indonesia. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, sebelumnya saya juga sebelum belajar di budaya positif ini pertanyaan-pertanyaan ini memang saya setuju dengan pertanyaan ini. Mungkin Bapak juga akan setuju dengan pertanyaan ini, tapi nanti setelah kita mendengar saya memaparkan materinya mungkin akan sedikit berbeda, akan ada sedikit berbeda pemahaman kita tentang budaya positif, tentang hukuman mendisiplinkan anak. Di sini seorang guru yang baik adalah guru yang mampu memberikan budaya positif di sekolah. Konsep-konsep yang akan saya paparkan itu pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas sekolah. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama itu perubahan paradigma pembelajaran. Nah, di sini sebelum saya lanjut ke materi lain, coba Ibu Guru, Bapak Ibu Guru bayangkan dulu kegiatan kepal tangan. Ada A dan B. A itu adalah Anda dan B itu adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda itu adalah si B. Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga. Maksudnya di sini teman ini yang si B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara meminta atau membuka kepala tangan Anda tersebut. Dia akan membujuk Bapak Ibu Guru, dia akan mengancam, menghardik, merayu, menyuap segala macam agar apa? Agar Anda membuka kepala tangan Anda. Kira-kira dari Bapak Ibu Guru, apakah Anda akan membuka kepala tangan itu? Tergantung ya. Tergantung apakah bagaimana regalnya atau apanya. Karena ini yang ada di dalam kepala tangan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang karena apa yang terjadi kira-kira. Kalau di sini ini adalah perubahan paradigma pembelajaran. Nah, di sini itu tergantung cara orang meminta. Tapi kalau dari budaya positif ini kepala tangan ini itu tidak
dari dalam pikiran kita itu tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Yang kedua, disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif. Makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia menjadi seorang yang kita inginkan. Berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming, hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Nah, ini tadi di pertanyaan pertama ini tadi, kita itu mendisiplinkan anak itu memang harus tumbuh dari dalam dirinya tanpa mengiming-iming dia sebuah hadiah. Misalkan dia mengerjakan sesuatu, nanti kalau dapat 100 ibu akan kasih permen. Kalau terlambat ibu akan kasih berdiri di depan. Tidak begitu ya Bapak Ibu. Itu disiplin itu tumbuh dari dalam diri kita, tumbuh dari dalam diri anak. Kita tanamkan kepada diri anak masing-masing bagaimana cara mendisiplinkan anak-anak supaya dia menjadi budi pekerti yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin ini sangat penting untuk diajarkan dan dibiasakan pada anak-anak sejak dini setiap hari. Sebab disiplin dapat membentuk karakter positif anak agar dia mampu menentukan sendiri mana tindakan yang harus dilakukan dan mana tindakan yang sebaiknya dihindari dalam kehidupan sehari-harinya. Maksudnya sejak dini kita tanamkan anak-anak ini disiplin ini yang bagus, nah ini yang tidak, karena itu akan tumbuh pada diri anak itu sampai nanti dia dewasa, sampai dia dapat mengambil keputusan yang mana untuk dia, untuk seorang yang baik yang untuk dia. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak, sehingga diri si kecil dapat belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berempati. Disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab, tertib, serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, dari di sini kita tanamkan itu disiplin kepada anak-anak, mengajarkan mereka tanggung jawab, bagaimana nanti dia bisa bertanggung jawab saat besar nanti dengan keluarganya atau dengan pekerjaannya, tata tertibnya serta rasa hormatnya dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang akan membawa dia ke jalan yang lebih bagus. Nah, di sini ada cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, hukuman atau penghargaan. Nah, dari di sini kita mengajarkan anak-anak itu untuk disiplin bukan karena dia disiplin datang tepat waktu, karena saya digaji sama bu guru saya akan dibelikan buku satu pak, atau karena saya akan dapat hadiah dari orang tua. Jadi disiplin ini bukan cuma di sekolah saja, dia juga dapat merasakan disiplin itu di rumahnya, sehingga dia melakukan hal-hal itu memang tumbuh dari dalam dirinya, bukan karena paksaan atau iming-iming hukuman dan penghargaan. Dari disiplin positif ini ada yang mau bertanya atau mengutarakan pendapatnya? Ya, silakan. Buang sampah pada tempatnya. Itu termasuk salah satu disiplin positif. Apalagi? Sholat tepat waktu itu termasuk disiplin juga ya, karena kita tanamkan pada anak sholat tepat waktu ya. Ada lagi? Lanjut ya, Bapak Ibu. Yang ketiga itu motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan,
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika murid masih termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti murid masih termotivasi eksternal. Maksudnya di sini termotivasi eksternal, dia melakukan itu karena dia ada imbalan seseorang atau dia mengharapkan penghargaan dari seseorang. Itu namanya dia masih termotivasi eksternal. Tapi jika murid termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan, berarti murid termotivasi internal. Nah, maksudnya di sini kalau internal, kalau memang murid sudah termotivasi secara internal, dia akan melakukan dengan sendirinya tanpa sebuah iming-iming. Ini dia melakukan suatu kewajibannya, karena memang dia merasa bertanggung jawab. Nah, yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kesenangan. Yang kedua, cinta, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, bertahan hidup. Nah, di sini dari kesenangan ini biasa kita mendapatkan anak-anak. Kenapa dia sering mengganggu teman-temannya di sekolah? Kita tidak perlu langsung menghukum dia. Kita cari dulu apakah ini anak membutuhkan ini, apakah ini anak kurang kesenangan di rumah atau kurang bermain, sehingga di sekolah dia seperti meluapkan itu kesenangannya, mengganggu temannya, mengambil barang-barang temannya, tanpa kita langsung hukum, tanpa kita mengetahui apa penyebabnya ini anak. Jangan-jangan ini anak memang kebutuhan dasarnya itu secara kesenangannya itu tidak terpenuhi. Begitupun yang kedua, cinta dan kasih sayang. Bagaimana? Ada juga seperti sering kita dapat anak-anak yang selalu mencari perhatian. Dia melempar sana sini dalam kelas, jadi mencari perhatian kita. Dia ingin supaya kita perhatikan dia. Kita telusuri dulu, kita tanyakan dulu, kenapa ini anak seperti ini? Jangan-jangan kebutuhan kasih sayang dari orang tuanya atau orang-orang sekitarnya itu dia tidak terpenuhi. Yang kebebasan di sini, kebebasan itu adalah kebutuhan akan pilihan, kemandirian atau otonomi. Di sini anak-anak kita bisa ajarkan anak-anak kalau begitu hari ini kalian pilih, kalian mau belajar di dalam kelas atau belajar di luar kelas, atau kita menyanyi saja dulu atau apa. Di sini kita memaparkan apa kebutuhan anak ini, tentang kebutuhan apakah dia kebebasan. Terus yang kelima ini penguasaan. Di sini penguasaan ini lebih ke anak tingkat kelas tinggi. Biasanya dia anak-anak karena memang dia merasa dirinya hebat, dia selalu peringkat 1, tugasnya cepat selesai semua, sehingga dia merasa penguasa, dia bisa habis temannya, dia bisa berbuat seenaknya pada temannya. Biasanya saya lakukan ini, saya suruh dia karena saya kan berkuasa, saya pintar di kelas ini. Kita juga harus tanya itu anak-anaknya, kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Jangan-jangan di dalam dirinya itu dia kebutuhan penguasaannya itu sangat tinggi. Yang kelima ini bertahan hidup, kebutuhan fisiologi, psikolog atau rasa aman. Di sini kebutuhan bertahan hidup biasanya saat hari Selasa itu ada anak-anak yang berebut makanan, atau ada anak-anak yang tidak membawa makan, dia langsung merebut makanan temannya. Kita tanya dulu baik-baik ini anak, kenapa sebenarnya ini anak dia langsung merebut makanan temannya, dia tidak berbicara baik-baik, meminta secara baik-baik kepada temannya. Kita tanya dulu, kita cari dulu apa masalahnya. Jangan-jangan di rumah ini anak misalkan dia tidak pernah makan ayam goreng, dia tidak pernah diperhatikan sama orang tuanya karena ini kebutuhan bertahan hidup. Maksudnya dia lapar, kasihan, dia cuma bisa mendapatkan makanan ini di sekolah. Nggak dibawa kok. Ya tidak apa-apa. Sampai di sini mungkin ada Bapak Ibu yang bisa bertanya atau
Yang kelima itu adalah 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu pertama itu sebagai penghukum. Ini yang biasa kita lakukan, penghukum. Kalau kau tidak kerjakan tugasmu sampai selesai, yang istirahat, awas kamu. Itu yang biasa kita lakukan. Dan terus terang itu sebelum saya masuk di CKB itu, saya sering biasa mengutarakan hal itu kepada anak-anak. Yang kedua itu membuat pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Di sini yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah di sini motivasi penghukum. Motivasinya itu guru berbuat, penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Di sini kalau kita sebagai penghukum itu kita akan menghardik, menghukum, menyindir, menunjuk, pokoknya memarahi anak. Ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau di sini pembuat merasa bersalah, kita itu berceramah dan mengatakan kepada anak itu, seharusnya ini tugasnya tidak begini, seharusnya begini, jangan lakukan lagi begitu. Yang ketiga, membuat sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Maksudnya ini sebagai teman kita kepada murid-murid kita, misalkan dia punya kesalahan, kita mendekatinya dia sebagai teman, kita tanyakan alasannya kenapa dia sampai berbuat kesalahan. Yang pemantau, menghitung dan mengukur. Yang kelima, mengajukan pertanyaan. Di sini guru berkata, kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau sebagai penghukum kita akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Sebentar saya hukum kamu berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran selesai. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali, ibu stres ini. Berapa kali sudah ibu bilang jangan begini, jangan begini. Nah ini kita akan membuat anak merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Nah yang ketiga, kalau kita seperti teman, kita akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Misalkan, ayo kerjakan tugasnya masing-masing. Lakukanlah demi ibu. Kalau memang kau tidak mau melakukannya untuk dirimu sendiri, coba lakukan demi ibu. Kalau yang kelima, kita biasa berkata, apa peraturannya? Apa peraturannya sehingga kamu tidak mau ikut, misalkan upacara, dari peraturan mana kamu dapatkan itu. Yang kelima, kalau kita sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, terus hasil yang akan kita dapatkan kalau kita sebagai penghukum itu, ini anak-anak akan semakin memberontak, menyalahkan orang lain yang berbohong. Maksudnya kalau kita sebagai penghukum, setiap hari apa yang kita lakukan kepada anak-anak itu, kita dengan sebagai penghukum itu, dia akan memberontak, dia akan menyalahkan teman-temannya. Ada biasa kalau sudah dimarahi dia diam saja di dalam kelas sampai keluar main, pasti ada saja yang dia dilakukan di luar. Entah dia mengganggu temannya atau mengambil barang temannya atau apa dan lain sebagainya. Kalau membuat merasa bersalah, hasil yang akan didapatkan itu menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Nah di sini kalau kita akan membuat anak pembuat merasa bersalah, ini anak besok-besoknya dia akan berbohong atau menyangkal supaya dia tidak dihukum. Kenapa kamu tidak kerjakan? Kenapa tidak seperti itu? Tidak bu, kemarin buku saya robek, buku saya hilang, adik saya merobeknya. Padahal tidak. Di sini kan timbul dia akan menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Kalau kita sebagai teman, dia akan ketergantungan. Saya tidak mau kerjakan lagi karena mungkin besok ibu guru kan baik, dia pasti akan memaafkan saya. Kalau pemantau itu hasil yang akan kita dapatkan yaitu menyesuaikan diri bila diawasi
motivasi. Kalau sebagai manajer itu menguatkan pribadi. Terus kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau sebagai penghukum itu mungkin maksudnya di sini meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Mungkin besok-besok dia akan benci dengan kita. Besok-besoknya kalau kita ketemu tiba-tiba kita meminta bantuan atau apa, dia mungkin tidak sengaja lihat atau apa pasti atau dia sengaja melempar apa begitu. Karena dia timbul rasanya di dalam telinga dia tidak perlu saya hiraukan. Dia juga selalu memarahi saya di sekolah. Kalau pembuat merasa bersalah itu murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang-orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ini banyak yang terjadi. Banyak guru-guru sampai anak-anak kita sudah SMP SMA kalau cepat didapat kita di jalan dia langsung menyapa kita. Wah, dulu guru saya baik, dulu guru saya ini selalu ini, tapi sebenarnya ini tidak. Nah, kalau sebagai pemantau, yaitu murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia berkualitas. Nah, di sini murid akan berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Di sini kalau kita sebagai penghukum, murid akan bilang, biarkan saja apapun yang saya lakukan. Guru itu selalu menghukum saya, guru selalu memarahi saya. Apapun yang saya lakukan itu tidak bagus di mata dia ataupun orang tuanya, ya. Terus kalau pembuat merasa bersalah, murid akan berkata, tidak apa-apa, nanti dia juga akan memaafkan saya. Kalau kita sebagai teman, murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata saya begitu, ya. Terus kalau kita sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kalau sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Nah, sebelum saya lanjut, ada video yang akan saya tampilkan. Kira-kira dari motivasi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman pemantau, kira-kira untuk kita sebagai guru, posisi mana yang seharusnya kita lakukan kepada murid? Tadi Ibu dengar katanya Citra bertengkar dengan Sila, betul atau tidak? Betul, Bu. Betul. Bertengkarnya karena apa? Karena Sila sering menyontek tugas-tugas saya, Bu. Oh, Sila sering menyontek tugas-tugasnya Citra, begitu. Ya, Bu. Sudah berapa kali dia menyontek tugas-tugasnya Citra? Sudah 4 kali, Bu. Oh, sudah 4 kali. Jadi wajar ya sebenarnya kalau Citra marah. Kalaupun Ibu jadi Citra mungkin akan melakukan tindakan yang sama. Tindakan yang Citra lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak, Bu. Tidak sesuai. Berarti kalau tidak sesuai menurut Citra, keyakinan kelas itu penting atau tidak? Penting, Bu. Kalau penting, kira-kira keyakinan kelas yang sudah Citra langgar atau tidak sesuai apa? Menghormati teman dan saling. Nah, dari tadi, video tadi ada seorang murid ya. Ada seorang murid yang selalu dicontek. Pekerjaannya, tugas-tugasnya itu selalu dicontek oleh temannya. Sehingga di dalam kelas dia memberontak. Tadi kita tidak harus menghukum ini anak. Kenapa dia sebenarnya? Kita tanyakan dulu apa alasannya. Kenapa bisa anak ini sampai memberontak memarahi temannya. Setelah itu nanti kita bertanya kenapa sebenarnya. Kita cari dulu, kita memvalidasi dulu, menanyakan apa alasannya, terus kita membuat keyakinan kelas. Dari kasus tadi, kira-kira ada yang bisa
menyampaikan pendapatnya? Motivasi apa kira-kira yang diberikan guru? Apakah dia sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau dan manajer? Silakan. Jadi dari video atau kasus yang ditayangkan tadi, tentu saja nih, menurut saya yang tadi itu kasus yang diangkat tadi dari 5 posisi kontrol yang ditampilkan atau disampaikan oleh kasus berdasarkan video kasus yang tadi, maka saya menilai bahwa posisi kontrol yang diperankan oleh guru itu adalah posisi manajer, di mana ada menstabilkan emosi, memvalidasi kesalahan murid, kemudian di situ anak-anak akhirnya menyadari bahwa walaupun dia sebenarnya benar, tindakannya itu merupakan tindakan yang benar, tapi dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu kepada temannya itu keliru. Jadi seharusnya dia mungkin dalam mengungkapkan kesalahannya, mungkin mengungkapkan rasa tidak nyamannya, itu mungkin dia bisa lebih bersabar tanpa harus membentak. Dan di situ juga terlihat jelas bahwa ada upaya dari anak tersebut bagaimana dia merefleksi kesalahannya sendiri dan berupaya ke depannya jika mengalami hal serupa mungkin dia bisa lebih bersabar lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Betul sekali dan tadi Ibu katakan sebagai guru sebaiknya kita berada di posisi kontrol manajer. Nah, di sini kita sebaiknya itu setiap masalah, setiap apa yang kita anak-anak berbuat itu kita sebenarnya harus sebagai posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Bukan langsung menghukum, Bapak Ibu. Kita tanyakan di luar, kenapa sampai ini anak marah begitu? Jangan sampai ada alasan yang memang masuk akal seperti dalam video tadi. Ternyata ini anak-anak memberontak, dia itu tugasnya kan tadi dia bilang, saya sudah capek Bu melaksanakan tugas ini. Saya sudah bekerja mengerjakan tugas saya sampai tengah malam. Teman saya langsung saja mau menyontek. Jelas saya memberontak, saya tidak terima begitu. Di situ tugas kita sebagai manajer bertanya kepada ini anak apa sebenarnya alasannya, terus perilakunya apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Di sini posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada murid. Yang keenam ini keyakinan kelas atau sekolah. Di sini keyakinan kelas atau sekolah itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku dan negara. Di sini kita membuat keyakinan di kelas atau di sekolah. Dari cara membuat keyakinan kelas ini, kita itu membuat ini secara menanyakan pendapatnya kepada anak-anak. Kita membuat keyakinan bersama, bukan guru saja. Kita bertanya kepada anak-anak, kira-kira kalau ibu bilang begini, apa cocok tidak? Ya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Di sini kita akan melakukan kesepakatan antara guru dan murid. Misalkan dari hal yang negatif kita ubah ke hal positif. Misalkan dilarang membuang sampah, jangan mencoret-coret dinding. Kita bisa mengubah kata-kata positif. Kita bisa mengubah kata-kata negatif itu menjadi kata-kata positif supaya anak-anak juga merasa yakin, merasa ini adalah kesepakatan kita bersama, dia wajib lakukan. Itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini peraturan dan keyakinan itu biasanya beda. Biasanya itu peraturan
muncul setelah kita mengadakan keyakinan kelas dengan murid-murid kita, maka peraturan itu akan muncul dengan sendirinya karena dia sudah yakin dengan dirinya. Oh, saya tidak boleh membuang sampah di sini. Oh, kelas saya harus bersih. Yang terakhir itu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti tadi yang dilakukan murid itu, kita itu sebenarnya sudah melakukan segitiga restitusi, menanyakan keyakinan, memvalidasi tindakan, untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid memperbaiki tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di segitiga restitusi ini kita dapat membantu murid ini supaya dia lebih percaya diri, dia bisa menjadi apa yang seperti dia inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dengan keyakinan-keyakinan kelas yang telah kita buat. Ini tadi segitiga restitusi yang dilakukan di video tadi itu menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas, kita bertanya dulu kepada murid apa kira-kira kenapa alasannya dan apa dia bisa seperti itu. Sesudah itu kita validasi tindakan yang salah. Kita bertanya kepada murid, kira-kira yang kita lakukan sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di kita. Kira-kira kalau yang terjadi dengan teman kita, apa yang akan kita lakukan? Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Di sini guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan 3 tahapan, yaitu tadi seperti saya jelaskan tadi, menstabilkan identitas, kalimatnya seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru pun pernah melakukan kesalahan, tapi dari kesalahan itu kita bisa belajar, kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan apa yang telah kita lakukan. Sesudah itu kita validasi tindakan masalah, melibatkan pengakuan dan menerima perasaan serta tindakan siswa. Bahkan jika mereka tidak melakukan kesalahan, contoh, pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kalau misalkan di sini siswa merasa tidak bersalah, kita tanyakan dulu alasannya. Kenapa kamu tadi memarahi temanmu? Kenapa sampai berteriak-teriak? Kita tanya dulu. Kita di sini validasi tindakannya. Kenapa dia bisa marah begitu? Pasti ada alasannya. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Kamu mau jadi seperti apa? Dengan keyakinan kelas yang telah kita buat, kita kembali yakinkan kepada anak-anak. Tindakannya apakah sesuai dengan keyakinan kita, atau apa? Apakah sudah sesuai dengan yang telah kita sepakati di kelas? Pasti di sini anak akan merasa, oh iya betul, ternyata tidak sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat bersama. Sampai di sini mungkin ada yang bisa bertanya atau mengutarakan pendapatnya, Bapak Ibu? Ya. Ya, silakan dulu dinikmati makanannya. Baru air minumnya mana? Tidak ada. Mana?
Sudah tidak ada Bapak Ibu ya? Coba saya tambahkan sedikit. Ayah, silakan. Ya, jadi mungkin ini menambahkan saja sedikit. Jadi itu juga pentingnya kita di kelas mengadakan yang kami kayak teman kelas. Karena kita bisa mungkin kita sudah menghindari hukuman-hukuman terlebih, apalagi hukuman fisik Bapak Ibu. Jadi terima kasih juga untuk media untuk pemaparannya hari ini. Kalau dari saya pribadi alhamdulillah banyak menginspirasi. Semoga juga teman-teman yang lain juga mendapatkan inspirasi bagaimana menerapkan budaya positif di kelas. Kemudian yang terpenting ini masalah kaitan kelas, karena disiplin positif kalau tidak salah itu kemarin juga menjadi salah satu tema yang kita ambil pada saat penyusunan ini rencana penilaian kinerja. Dan di sini sudah terlihat sangat jelas apa saja yang perlu dipersiapkan, bagaimana itu budaya positif, bagaimana posisi kontrol guru dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan setelah ini kalau saya pribadi harapannya kita bisa sama-sama menerapkan ini di kelas kita masing-masing supaya itu tadi menghindari rasa-rasa ini kepada anak-anak, karena memang tidak dipungkiri kalau kita menghukum siswa, karena kita juga sendiri pernah menjadi siswa, bagaimana jengkelnya kita sebenarnya kalau belum sempat kita menjelaskan kepada guru tapi kita sudah memberikan hukuman, padahal sebenarnya kita ini benar apa yang kita lakukan kepada teman itu dirasa benar, karena kita tiba-tiba guru tidak mau dengar, pokoknya dihukum semua, tidak seperti itu. Jadi semoga kita ini paham dan bisa menerapkan apa yang menjadi apa saja tadi yang sudah dikatakan. Jadi ada tadi 5 posisi kontrol guru, dimana kalau saya tidak salah yang paling sering dilakukan memang itu adalah guru sebagai penghukum. Ada beberapa juga mungkin dari kita yang berperan sebagai guru, sebagai teman, tapi ini tadi ada beberapa juga dampak yang kurang baik untuk siswa. Mungkin kalau dari saya dulu, terima kasih. Kalau dari teman-teman Ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Silakan. Saya sedikit menurut saya masalah hukuman ini bukan saya sendiri yang mungkin nanti mengalami, tapi kita semua yang mengalami bagaimana kita memproses hukum, memberikan hukuman kepada murid. Sepanjang hukuman itu masih positif, sepanjang masih hukuman itu mendidik, itu hukuman positif itu masih bisa kita, bagi saya masih toleransi, karena ini niatnya untuk mendidik. Kecuali hukuman itu kita untuk mencederai, mengambil hukuman yang seberat-beratnya, ini mungkin perlu kita hindari selama tidak merusak fisik atau karakter anak-anak itu. Oleh karena itu, walaupun pada waktu di pembahasan di kantor ya sempat saya hukuman itu langsung ditiadakan itu sendiri keberatan, karena kita ada terbentuknya karakter kita itu karena ada hukuman. Andai kan tidak ada hukuman, bagaimana jadinya kita manusia ini? Oleh karena itu, selama hukuman positif sifatnya mendidik, bagi saya tetap respon, kita bisa membaik untuk kemajuan diri kita. Itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mungkin kalau di sini di disiplin positif ini betul tadi yang dikatakan apa, tapi dalam budaya positif ini memang itu hukuman itu untuk anak-anak ini memang tidak boleh sama sekali kita lakukan, apapun alasannya itu Pak, untuk mendisiplinkan anak, untuk apa kita bisa. Mungkin secara tidak langsung kita tidak langsung menghilangkan itu hukuman secara bertahap, tapi memang di budaya positif ini dengan kurikulum merdeka memerdekakan anak-anak kita bisa melihat ke depannya seperti tadi. Kalau hukuman kita harus sebagai penghukum, kita tadi bisa lihat ya anak-anak akan jadi seperti apa nantinya. Di sini murid dia akan memberontak
memberontak. Memang pada hari itu dia akan seperti takut seperti kita. Dia akan kita merasa wah ini memang harus dilakukan hal ini karena ini anak memang nakal. Memang ini anak harus dihukum seperti ini. Meskipun itu bukan hukuman berat seperti dia membersihkan WC dan lain-lain sebagainya. Nah itu sebenarnya harus dihilangkan sama sekali karena akan mengakibatkan murid itu sampai besok-besoknya pasti dia akan memberontak atau dia akan melakukan hal yang sama lagi. Dia akan melakukan hal yang sama karena dia bilang biar saja kalau saya berbuat seperti ini saya pasti akan dimarahi lagi. Jadi Bapak Ibu Guru, dalam budaya positif ini kita dapat memerdekakan anak, kita dapat mendisiplinkan anak-anak, kita dapat memposisikan diri kita sebagai manajer, di mana kita akan mendapatkan murid seperti apa yang kita inginkan. Kita akan mendapatkan murid yang berbudi pekerti luhur, terus mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu Bapak Amin yang bisa saya berikan sedikit. Ya, saya tanggapi sedikit terkait dengan hukuman. Hukuman ini saya tadi sudah bilang selama niat kita baik dan mendidik untuk memajukan anak, pasti anak pun mengerti bahwa guru atau orang tua mendidik itu tujuannya tidak lain dan bukan untuk kebaikan. Jadi kalau bagi saya kalau langsung 100% hukuman itu langsung ditiadakan, untuk apa negara ini ada hukum? Dan ini kita mulai dari dasar ini kita mendidik anak-anak kita ini berkarakter mentaati hukum. Dari situlah kita belajar mulai dari tingkat pendidikan kita harus belajar hukum terutama dari guru-gurunya supaya kita bisa mengarahkan mendidik anak itu ke arah yang lebih tegas bahwa kita apa yang ada hukuman atau undang-undang yang ada itu dalam hukum buat kita semua yang tertulis maupun tidak tertulis. Ya, terima kasih Pak. Saya bisa. Ya, saya tambahkan sedikit. Begini Pak, mungkin masalah hukuman itu ya saya setuju juga dengan pendapatnya Bapak bahwa hukuman itu memang tujuannya baik untuk mendisiplinkan anak, untuk mendidik dan yang lain. Tapi terkait dengan budaya positif tadi sebenarnya ada sebenarnya cara yang bisa kita lakukan untuk bagaimana anak ini tidak merasa bahwa dia sedang dihukum. Bahasanya sebenarnya bahasa halus karena seperti kita sendiri. Kita saja guru sebenarnya mungkin kalau diterapkan hal yang demikian, misalkan kita sering terlambat datang ke sekolah, murid lebih dulu datang ke sekolah, kita sadar itu bahwa kita salah, cuman untuk kita memang kadang-kadang itu butuh orang yang bisa memantik, memberikan pernyataan ataupun pertanyaan bagaimana caranya membangkitkan kita butuh refleksi diri. Nah, sama dengan anak-anak ini tadi, mereka melakukan kesalahan, coba kita dulu tanya karena apa kira-kira kesalahan yang memvalidasi dulu. Yang pertama memvalidasi, kemudian menanyakan salahnya di mana, kemudian hal apa yang dia langgar. Dan harapannya itu, karena setahu saya kalau kita sudah membuatkan keyakinan kelas dan ini artinya ada rasa bersalah, dia akan merasa bersalah. Makanya tadi itu perlu dibuatkan keyakinan kelas, bukan lagi gurunya yang tuliskan peraturan kelas. Makanya sekarang bahasanya itu keyakinan kelas. Sebelumnya juga kalau saya nggak salah itu bahasanya kesepakatan kelas, tapi diubah kembali menjadi keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas ini kan kita dan anak-anak yang menyusun secara bersama. Artinya betul-betul ini dari mereka apa yang kira-kira tapi tetap sebenarnya ada sanksi Pak. Di keyakinan kelas itu sebenarnya ada sanksi yang sudah kita sepakati bersama. Jadi sebenarnya cuma bahasa halusnya saja, bagaimana anak itu tidak kita sampai sentuh tangan, apalagi sampai berbekas di hatinya, karena itu tadi konsekuensinya sebenarnya kalau kita guru sebagai penghukum tetap akan ada pengulangan kesalahan, karena pasti anak berpikir paling saya dihukum, paling disuruh buang sampah itu kata paling ini, itu anak paling itu pasti anak paling. Jadi kita ini palingnya ini. Jadi bagaimana kita buat anak itu bahwa biasanya tidak bisa melakukan ini, karena kalau dari awal saya juga yang bilang sama ibu guru kalau begini kita tidak bisa begini, harusnya seperti ini. Nah, sebaiknya kita di kelas seperti ini. Kalau belajarnya
yang belajar, guru mengajar, yang sebenarnya lebih membutuhkan ini bukan kita, bukan gurunya. Jadi gambaran-gambaran seperti itu, makanya tadi ada bahasa universal dan menunjukkan bagaimana dorongan-dorongan itu bisa kita tumbuhkan melalui diri anak, bukan lagi ada dorongan dari luar atau dari dorongan eksternal. Ya. Itu saja saya tambahkan. Oke, terima kasih. Mungkin saya pastinya sangat bahagia karena materi pemaparan budaya positif ini memang itu yang terjadi, yang saya paparkan ini memang yang terjadi di sekolah kita. Betul-betul bukan sebuah cuma kata-kata saja yang diambil itu, karena memang seperti hukuman. Memang apalagi di sini anak-anak ya wataknya agak ragu sedikit kalau memang kita tidak mendisiplinkan, tapi dengan cara yang baik, dengan seperti tadi yang Ibu sampaikan, dengan mengganti kata-kata hukuman itu ke kata-kata sedikit yang lebih halus. Jangan sampai dia merasa biar bisa aja deh, paling saya disuruh berdiri di depan kelas. Justru bagus kalau saya berdiri di depan kelas. Guru belajar tidak mengajar di dalam, teman-teman saya mengajar, dan tidak lihat saya bermain di luar. Itu yang akan timbul di dalam diri anak. Biar saya terlambat dia sebanyak 3 minggu di pelajaran. Itu yang akan timbul, akan selalu ada di dalam pikiran diri anak. Karena dia motivasinya itu masih eksternal. Dia melakukan itu karena ada sebuah iming-iming, ada sebuah yang ingin dia capai, bukan dari dalam dirinya, ya, bukan dari dalam dirinya. Ya. Jadi mungkin budaya positif ini dapat kita terapkan bersama-sama. Saya pun masih belajar, masih terus belajar dengan budaya positif ini supaya kita dapat memaparkan ini kepada siswa-siswi kita dan terutama kepada diri kita sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dalam pemaparan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Maksudnya kita merefleksi diri kita. Kita harus di posisi kontrol apa sebenarnya kita ini? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah atau mengajar? Kita kembali lagi kepada diri kita. Kita sebagai posisi kontrol apa? Bagaimana menjalankan dirinya sebagai aman atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.